tanya-tanya, nanti akan ada jalan keluarnya dari Ustaz Syam tentunya. Amin, Insya Allah mudah-mudahan karena kita akan menyelesaikan semua masalah dengan sudut pandang Islam tentunya ya. Dengan Al-Quran, Dengan dengan Al-Quran, Al-Hadis. dengan Al-Hadis. Iya. Baik, dan di sebelah saya sudah ada, aduh Teteh Denada yang lagi berbunga-bunga hatinya. Kok bunga, kok Billy kesel banget kayaknya kenapa? Emang My Lovely-nya kenapa? Nggak apa-apa. Bang Billy kenal Billy. Aku kenal sama gebetannya Siapa? si Adenada. Siapa? Inisialnya dong, inisialnya. Sebelum diselesaikan kita kasih tahu dulu lagi yang ada di rumah. Kalau mau ikutan bertanya silakan aja ke Instagram kita ya. Instagram kita ada di @markisatitv atau juga bisa ke Twitter ya juga di @markisatitv atau juga email ke saurtitv@gmail.com atau telepon ke 791-87700 Jabodetabek. Untuk luar Jabodetabek bisa 021-791-87720. Bang Billy, Yes. nampaknya Bang Billy banyak sekali pertanyaan. Udah ada Bang Billy ini bangunan nih. Billy. Kenapa, Boki? Bang Billy mau nanya. Bang Billy mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertanyaan Bang Billy bermanfaat nih ya. Iya, Ada jawabannya juga. insyaallah. Pak Ustadz Sam, tanya dong. Nggak gitu. Jawab dong. Nggak gitu. Bang Nggak Billy, gitu. Nggak gitu. Tanya Ustadz Syam. Tanya Ustadz Syam. Jawab dong. Pak Ustadz kenapa ketawa? Bapak kayak di acara lain. Pak Ustadz, tapi Iya. sebelumnya Bang Billy mohon maaf banget. Kak Denada ngomong-ngomong masalah janda. Boleh kan, tapi kan Bang Billy mau ngasih pertanyaan. Ya, boleh. Tapi tahu ada jawaban yang benar-benar baik, Ya. ya kan? Jadi Pak Ustadz, Curhat ini. curhat. Oke. Kak Denada. Ya, nggak Jadi kita lebih dapat pahala nggak sih Pak Ustadz ketika kita menikahi seorang janda, mohon maaf, ketimbang kita menikahi gadis gitu loh. Apa perbedaannya? Iya. Perbedaan antara menikahi gadis atau janda. Kayaknya Bang Billy nanya ini ada unsur apa sebenarnya untuk My Lovely? Karena dulu katanya Bang Billy ada sesuatu gitu ya. Makanya tadi aku tanya tuh, Sebenarnya- curhat nggak? Itu curhat katanya. Lebih Curhat. lebih Lebih baik utama. atau kita mendapatkan pahala menikahi seorang janda daripada menikahi seorang gadis gitu. Pahalanya lebih besar mana? Ada sebuah riwayat mengatakan begini, bahwasanya ada sahabat Rasulullah bernama Jabir. Ada sahabat Rasulullah bernama Jabir radhiyallahu anhu. Itu ditanya sama Rasulullah, "Jabir, engkau sudah menikah?" Kata Jabir, "Iya, saya sudah menikah ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Gadis atau janda?" Kata Jabir, "Janda ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Kenapa bukan gadis? Kenapa harus janda? Padahal kalau gadis kan kamu bisa bercanda dengannya. Kamu nyambung dengan kalau gadis, karena kamu juga seorang pemuda." Apa jawaban daripada Jabir? "Saya mempunyai adik-adik yang masih muda, wahai Rasulullah. Saya ingin menikahi janda supaya ada yang mengurus adik-adik saya." Tapi lihat, pernyataan Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya janda lebih mulia daripada gadis. Tidak juga mengatakan gadis lebih mulia daripada janda. Artinya apa? Seseorang menikahi seorang wanita karena agamanya. Boleh jadi lebih utama menikahi janda jika niatnya ingin menghidupi janda tersebut. Terlebih lagi kalau janda itu punya anak. Berarti dua pahalanya, menghidupi janda, kemudian menghidupi anak yatim. Nah, berarti dua pahalanya. Jadi bisa jadi lebih utama menikahi Anak yatim janda. jatuhnya Pak Ustadz kalau Anak misalkan yatim. suaminya tuh si janda belum Ayahnya nikah. Cerai, Janda, ya kalau masih ada bukan. Kalau masih ada? Bukan. Kalau masih ada yatim, bukan, kan? bukan. Ya, kalau misalnya dia adalah seorang janda ditinggal mati. Apa lagunya? Jodi ya? Jodi, jomblo ditinggal mati. Lain lagi. Ya, kalau misalnya ditinggal mati itu berarti menafkahi anak yatim, dapat pahala menafkahi anak yatim, dapat pahala menafkahi seorang janda. Berarti dua. Tapi yang paling kembali lagi penting niatnya, itu. iya. Benar, Karena kita Rasul menikah itu karena untuk menyempurnakan ibadah Menyempurnakan kita. ibadah. Bang Billy jadi tahu, jadi buat Kak Denada, nggak masalah, mohon maaf, Kak Denada janda punya anak satu, Bang Billy siap. Oh, pantes. Oh, Berarti kalau misalkan cari Bang pembelaan. beneran, berarti kalau Bang Billy misalkan emang bener sama Kak Denada, Bang Billy dapat pahala. Amin. Aminin aja deh. Perasaan kemarin ada yang baru ngelamar gitu ya di depan bapaknya Ada gitu bapaknya ya. lagi kemarin. Lain lagi perkaranya sekarang. Misalkan kalau gua Iya. menikahi Kak Denada, Jodoh nggak ada gua yang dapat tahu. pahala. Jodoh nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu jodoh. Berarti Bang Billy siap. Siap-siap aja kalau Oh, namanya jodoh mah Masya Kak Denada. Allah. Bukan My Lovely ya. Oh, udah My Lovely nggak kan My udah Lovely. ada. Oh, kenapa kayaknya Billy tuh ada kesel banget Jadi gitu sama kan mama. My Lovely-nya dia kan Susan, udah tahu semua. Tuh, yang ini juga cemburu, yang itu juga cemburu. Gimana sih? Kalau Mbak Dena sendiri mau nanya apa nih? Ya
Ustadz pengen tanya, apa namanya, misalnya kayak hukumnya gimana sih atau gimana caranya ngebedain antara tanda-tandanya gitu. Misalnya apa seorang pria yang emang misalnya mau serius benar-benar deketin kita untuk niatnya untuk misalnya untuk emang ibadah untuk nikah atau yang emang misalnya Cuma buat main-main. main-main doang. Kalau aku mah niatnya ibadah. Kan nanyanya sama Pak Ustadz. Kan nggak sebut nama loh. Aku badannya. ngomong sendiri aja sih. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Siapa itu mereka? Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, wal-qanitina wal-munfiqin, orang-orang yang nggak pelit, sering menafkahkan, wal-mustaghfirina bil ashar, dan mereka juga orang-orang yang sering berintrospeksi bil ashar pada waktu sahurnya. Ini mumpung bulan Ramadan. Ternyata orang-orang yang bahagia di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang atau laki-laki yang sejati yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang sering introspeksi dirinya. Nah ingat, laki-laki yang mengajak serius itu memang, tidak akan pernah mengajak pacaran. Tidak mengajak pacaran, tapi langsung. Berat, ayolah berat, lama banget. Langsung Berat. ngapain nih Pak Ustadz? Langsung mengajak menikah. Pacar saya. Langsung nikah ya. Gentle dong, jangan tantanggu. Tuh. Tapi kan Jangan kalau misalnya tangguh. kita langsung ngajak nikah, kita kan nggak tahu perilaku tuh si cewek kalau nggak si cowok. Kalau di dalam Islam ada yang namanya ta'aruf. 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 Ta'aruf itu apa? Ta'aruf nggak sentuh-sentuhan. Ta'aruf itu sekedar pengenalan, li ta'arufu. Ta'aruf sekedar pengenalan. Kita bisa mengenalnya dari teman-temannya, kata Rasulullah. Lihat siapa temannya, bagaimana pergaulannya. Begitulah cara ta'aruf dalam Islam. Dan kita bisa mengenalnya lewat siapa dia temannya. Seperti itu ya. Ya Paham. jadi mudah-mudahan nih teman-teman yang sekarang mungkin masih yakin gak yakin untuk menikahi pacarnya gitu, yang dibilang pacar itu sebaiknya udah diudahin aja pacarannya, langsung minta doa sama Allah Subhanahu wa Insya Ta'ala Allah. untuk segera diberikan jawaban yang paling Jalannya, tepat. Amin ya kepastiannya. Allah. Mohon maaf Amin, ya. insya Allah. Oke, sekarang Rangga ada yang mau ditanyain kayaknya Rangga. Alhamdulillah Teman-teman ada saya. durasi. Gantian kemarin Tanya saya. Ustadz Syam. Jauh. Pak Ustadz, gini loh Pak Ustadz, aku tuh kan anak gaul ya Pak Gaul. Ustadz. Wih. Temen aku tuh di mana-mana gitu Ah. ya. Nah tapi terkadang tuh suka jadi problematika sendiri. Temen-temen aku tuh suka ngajak aku yang aneh-aneh gitu loh Pak Ustadz, yang harusnya tidak dilakukan. Ya Nah, orang temennya aneh gimana nggak mau ngajak yang aneh-aneh? ya maksudnya kayak misalkan ngajak party atau hedon. Oh. Minum-minum ya. Itu kan nggak boleh ya Pak Minum-minum Ustadz ya kan. Nah, padahal. mendali. Minum air putih kan. Oh, Iya, air betul. putih, apa? Udah gitu kadang-kadang kan kita nggak enak nih Kembung nolaknya Pak Ustadz karena dibilang, lo nggak gaul, lo cupu, lo nggak asik. Nah Ih, itu gayanya. caranya gimana tuh Pak Ustadz? Cara untuk menghindari teman-teman yang selalu mengajak kita kepada keburukan. Ingat, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwasanya sahabat sejati di dunia itu nanti akan berpecahan di akhirat. Karena kenapa? Nanti saling nyalahin. Gara-gara lu dulu, gua nggak sholat. Gara-gara lu yang ngajakin gua buka siang bolong. Lu dulu yang ngajakin gua ngambil sesuatu yang bukan hak gua. Lu dulu yang ngajakin gua minum minuman khamar. Nanti di akhirat nanti saling salah-salahin. Nah itu salah lu sendiri gitu loh. Jadi artinya apa? Kita sebagai manusia di dunia, kita sudah diberikan akal sehat, kita sudah diberikan Al-Quran. Artinya apa? Kita menjaga diri kita sendiri. Berteman boleh dengan siapa saja. Berteman boleh dengan siapa saja. Tapi hati-hati. Ketika teman itu sudah mengajak kepada keburukan, mudah-mudahan kita kuat untuk menahannya. Iya, karena al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Seorang yang beriman laki-laki dan seorang yang beriman perempuan, artinya apa? Boleh berteman laki-laki dan perempuan, boleh berteman. Ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain adalah saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada kebaikan. Yuk ke masjid, yuk tarawih, yuk puasa. Nah, bukan yang mengajak nggak usah ke masjid lah, ngapain sih tarawih mulu, mending kita bukber. Hati-hati, bukber boleh tapi jangan lupa jangan lewatkan sholat maghribnya. Ya kadang kalau Banyak bukber di nih. mall malah jadi malas sholat. Malah nggak Jadi sholat deh, maghrib. Kelewat aja. Iya, bukber, hura-hura, tahu-tahu nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Apalagi tarawih dianggap sunnah gitu loh. Nah ingatlah teman-teman yang baik adalah ngajakin bukber, setelah itu ngajakin sholat berjamaah. Nah, kalau perlu kalau misalnya teman-temannya pada mau ngajakin begadang, begadang kita party sampai malam, mendingan kamu langsung bilang aja Rangga, yuk mendingan kita itikaf ke masjid. Masya Allah. Gitu ya. Ya udah mudah-mudahan semuanya dapat solusi. Amin. Insya Allah semuanya bermanfaat dan buat teman-teman yang di rumah sekali lagi boleh kirim pertanyaan ke kita. Insya Allah Ustadz Syam akan bantu tentunya dengan apa yang Ustadz Syam tahu pastinya. Amin, ya Insya Allah ya. Baik.
Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa besok kita kembali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi, anak muda yang baik itu adalah anak muda yang selalu dekat dengan Al-Quran. Jangan kemana-mana, masa saatnya kita ke Mari Kita Kuis.